Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Beri kami hikmat, pengertian, bahkan kemampuan untuk bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang tokoh perdamaian dan pejuang kemerdekaan India yang bernama Mahatma Gandhi yang sangat terkenal itu memiliki pandangan tersendiri tentang pribadi Yesus Kristus. Mahatma Gandhi di dalam hidupnya juga termasuk dalam perjuangan kemerdekaan dengan jalan perdamaian di India, kerap kali mengutip kata-kata Yesus dari khotbah di bukit, seperti yang tertulis dalam Injil Matius 5 sampai dengan yang ke-7. Seorang yang bernama A. Stanley Jones yang pernah bertemu dengan Mahatma Gandhi, ia mengajukan sebuah pertanyaan sebagai berikut. Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya begitu keras untuk menjadi pengikutnya? Ya, jadi Anda begitu sering mengutip kata-kata Kristus, tapi kenapa Anda kelihatannya begitu keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Saudara, Mahatma Gandhi menjawab pertanyaan ini. Dia mengatakan, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus yang engkau sebagai gurumu. Tapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen seperti Anda. Saudara, dia mengatakan lebih lanjut, kalau orang-orang Kristen itu benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang saya temukan dalam Alkitab, maka tentu seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17 yang mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, ada alasan kenapa kita dipanggil untuk hidup sebagaimana apa yang Kristus teladankan. Karena dunia tempat kita tinggal akan melihat kehidupan kita, cara hidup kita, hal-hal yang kita katakan, bahkan juga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dan kesemuanya itu menjadi pantulan gambar Kristus yang ada dalam hidup kita. Saudara, mereka akan melihatnya seperti mereka melihat Kristus, seperti mereka melihat kita. Karena itulah ungkapan yang merupakan jawaban dari Mahatma Gandhi tadi, dikatakan kalau orang Kristen itu betul-betul hidup, benar-benar hidup mengikuti ajaran Kristus, maka hari ini seluruh India akan menjadi orang Kristen. Artinya, ternyata bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari begitu banyak bagian dalam hidup kita yang belum dan tidak mencerminkan Kristus. Karena itulah saudara, bagian dari ayat yang kita baca ini sekali lagi mengingatkan kepada kita. Mari di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya ada sebuah dorongan, ada sebuah panggilan, dan ada sebuah tanggung jawab untuk betul-betul memperhatikan hidup kita. Karena itu bukan hanya kita berdoa lalu kita mengamini di dalam nama Tuhan Yesus, tapi mari kita bawa nama Kristus itu dalam keseharian hidup kita, sehingga orang lain betul-betul melihat Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita
ada dalam sebuah pilihan. Apakah memilih untuk hidup semau kita, ataukah kita memilih untuk hidup seperti apa yang Kristus mau? Pilihlah dengan bijak. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami sungguh boleh mencerminkan Engkau, sehingga orang lain yang melihat kehidupan kami, baik melalui perkataan perbuatan kami, boleh diberkati. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.